Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Insya Allah untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi konsep dari ekologi industri. Adapun yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah jadi bagaimana mahasiswa bisa memahami bagaimana itu sistem industri terbuka dan industri tertutup sesuai dengan konsep dari ekologi industri itu sendiri. Jadi yang menjadi fokus kita hari ini adalah bagaimana sistem industri siklus terbuka dan siklus industri tertutup. Kita mulai. Jadi evolusi sebuah sistem industri ini pastinya dimulai dari sistem linear, di mana sistem linear ini gambarannya bagaimana sumber daya yang dikonsumsi dan pastinya menghasilkan produk dan juga limbah yang rusak pastinya langsung akan dibuang ke lingkungan. Nah, ini gambaran sebagai suatu sistem industri yang linear. Intinya yang masih umum pada umumnya. Nah, inilah yang biasa dinyatakan ke dalam suatu sistem yang lebih tertutup. Jadi dengan adanya sistem ekologi ini, inilah nanti yang bagaimana memberikan gambaran perubahan bagaimana pengelolaan limbah dari uh, proses sebuah produksi. Jadi penerapan sistem ekologi nanti inilah yang akan menggambarkan bagaimana uh, lebih luas lagi menjelaskan tentang konsep dari ekologi industri itu sendiri. Menurut pendapat Braden Allenby, jadi menguraikan proses perubahan ini sebagai evolusi dari sistem industri. Dan dikategorikan sistem industri ini ada dari tipe 1 sampai tipe 3. Jadi 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 tipe sistem industri. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini yang pertama, ya, tipe yang pertama adalah tipe proses linear. Di mana kalau kita lihat di gambar, proses sumber daya yang tak terbatas kemudian masuk diproses dalam sistem industri dan hasilnya akan menghasilkan produk sampingan atau produk luaran baik itu produk jadi maupun limbah. Pada tipe ini energi dan material yang masuk ke dalam sistem ini kemudian nantinya akan menghasilkan sebuah produk dan tadi produk sampingnya yang dihasilkan adalah produk samping dan produk limbah. Karena limbah yang dihasilkan ini biasanya tidak dapat didaur ulang, maka industri ini membutuhkan pasokan bahan baku dan energi yang banyak. Jadi tipe-tipe industri seperti ini hanya berfokus pada proses-proses uh, produksi saja. Produksi maksudnya jadi sumber daya yang digunakan besar, kemudian limbahnya itu tidak termanfaatkan lagi, sehingga untuk memproduksi lagi jadi perlu daya yang besar atau perlu sumber material atau sumber energi yang besar. Nah, ini untuk gambaran tipe yang pertama. Nah, sedangkan untuk tipe yang kedua, ini merupakan sistem yang sudah banyak digunakan saat ini. Ini dikarenakan sebagian limbah yang telah dihasilkan ini bisa didaur ulang dan dapat digunakan kembali di dalam sistem, dan sebagian lagi ini dibuang ke lingkungan. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi energi yang digunakan atau sumber daya atau material yang digunakan akan digunakan di dalam komponen sistem industri. Akan diproses dalam dalam sistem industri. Kemudian nantinya
selain menghasilkan produk jadi dan juga akan menggunakan atau menghasilkan limbah. Nah, limbahnya nanti ini ada dua penanganan. Yang pertama, ada limbah yang didaur ulang yang bisa digunakan kembali di dalam sistem industrinya, dan yang selebihnya ada yang dibuang ke lingkungan, tetapi melalui pengolahan dulu secara langsung. Pengolahan limbahnya sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan. Nah, jadi kebanyakan sekarang banyak sistem industri menerapkan tipe ini. Jadi tipe yang kedua, jadi bagaimana penggunaan sumber daya energi atau material yang digunakan dalam sistem industri. Setelah itu menghasilkan produk jadi dan menghasilkan limbah. Nah, kemudian limbahnya ini bisa didaur ulang untuk menghasilkan energi lagi atau digunakan lagi untuk beberapa komponen sistem industri. Nah, setelah itu limbah yang tersisa yang tidak dapat digunakan kembali, maka inilah yang akan dibuang langsung ke lingkungan. Tetapi perlu adanya penanganan lebih lebih lanjut lagi. Nah, itu untuk yang tipe yang kedua. Nah, untuk tipe yang ketiga, ini merupakan sistem produksi yang kesetimbangan dinamik. Nah, di mana energi dari limbahnya ini nantinya akan didaur ulang dan digunakan sebagai bahan baku oleh komponen sistem industri yang lain. Nah, dari sistem industri inilah nanti yang digunakan atau dikategorikan sebagai sistem industri yang tertutup secara total. Dan hanya energi dari matahari yang datang dari luar sistem, dan sistem ini juga merupakan sistem yang ideal yang sangat mendukung untuk tujuan ekologi industri. Nah, jadi gambarannya, sistem produksi jadi energi yang dihasilkan ini yang digunakan adalah energi yang dapat diperbarui. Nah, yang dapat diperbarui itu tadi seperti energi dari matahari yang datang dari luar sistem. Nah, sedangkan untuk energi yang digunakan dalam komponen sistemnya ini bisa didaur ulang. Nah, hasil dari limbah yang didaur ulang inilah nantinya akan menjadi sebuah bahan baku bagi komponen sistem industri yang lain. Jadi ada beberapa misalnya industri-industri yang bisa termanfaatkan, yang bisa mengelola limbah yang digunakan oleh industri yang satu. Jadi industri yang A misalnya menghasilkan limbah, nanti industri yang B bisa memanfaatkan limbah dari industri yang A untuk menjadikannya sebagai bahan baku ataupun sumber daya materialnya. Nah, jadi itu untuk gambaran tipe yang ketiga. Nah, dari tadi kita sudah memahami ada tiga tipe, ada tiga tipe sistem industri. Nah, tadi ada yang pertama tipe proses linear, kemudian ini sistem industri yang kedua, tipe yang kedua, kemudian ini yang ketiga dengan yang tertutup. Nah, jadi ada tiga tipe sistem industri, yang tadi yang linear, yang setengah terbuka dan tertutup. Yang tadi yang pertama itu terbuka dan yang kedua setengah terbuka dan ini yang tertutup. Nah, sehingga di dalam tahap pendirian sebuah industri nantinya akan dimulai dengan bagaimana menemukan proses pada tahap riset. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan tahap bagaimana mengembangkan dan merencanakan proses, kemudian mengevaluasi nilai ekonomis, dan terakhir yaitu mengkonstruksi serta operasional dari sebuah industri. Nah, dalam perancangannya, industri secara teknis harus visible atau layak. Layak dari segi apa? Dari segi ekonomis, serta memperhatikan bagaimana keselamatan, serta bagaimana dampak dari pengenangan lingkungannya atau dampak dari pengelolaan limbahnya. Jadi tidak hanya layak secara keuntungan atau finansial, tetapi juga bagaimana uh, bisa safety dan juga bagaimana pengelolaan limbah dari sebuah industri yang nanti akan didirikan itu bisa aman. Nah, jadi dengan memasukkan aspek lingkungan di dalam tahap perancangan, nah nantinya akan dihasilkan industri yang tidak hanya bernilai ekonomis atau menguntungkan, tetapi juga lebih konsen atau lebih perhatian terhadap
uh, pengelolaan lingkungannya atau bagaimana bagaimana mengelola dampak dari limbah atau lingkungannya. Nah, jadi itu beberapa tahapan atau beberapa uh, persyaratan dalam uh, misalnya mendirikan sebuah industri. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara bagaimana memilih bahan baku serta proses yang nantinya akan menghasilkan sedikit limbah atau bisa menghasilkan atau dapat menghasilkan limbah, tetapi limbah nantinya akan bisa dimanfaatkan kembali atau didaur ulang secara berkelanjutan atau secara terus-menerus. Nah, konsep dari industri ini yang berwawasan lingkungan ini penting dalam mendukung misalnya sumber daya alam yang semakin menurun. Nah, kalau kita ketahui sumber daya alam yang sering digunakan seperti minyak bumi, batu bara, dan gas itu yang sudah semakin menurun atau semakin menipis cadangannya. Nah, makanya dengan adanya pemanfaatan penerapan konsep ekologi industri ini, jadi bagaimana mengembangkan sebuah energi alternatif yang bisa digunakan untuk menopang pertumbuhan industri atau mensupport cadangan energi atau material yang digunakan dari setiap industri. Jadi tidak bergantung lagi pada sumber daya alam yang kita ketahui ini yang tidak bisa diperbarui. Nah, sedangkan banyak sekarang sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti tadi ada panas matahari, ada energi apalagi ada mikrohidro, ada energi angin, dan juga PLTA dan lain sebagainya. Jadi beberapa banyak sumber daya alam yang bisa menggantikan sumber daya alam yang saat ini kita gunakan. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Saya harap untuk lebih memahami lagi dalam pemahaman materi kita hari ini, nah, saya akan memberikan tugasnya nanti di mana menjelaskan. Jadi ada tadi kita sudah membahas tentang tiga tipe sistem industri, tipe pertama, kedua, dan ketiga. Nanti kalian akan mencari studi case tentang uh, jenis-jenis industri apa saja yang misalnya penerapan penerapan sistem produksinya, itu misalnya dikategorikan dalam tipe yang pertama, kemudian industri apa yang di tipe yang kedua, dan yang terakhir ya dong, ya contoh industri apa yang ada di tipe yang ketiga. Jadi silakan buat resume artikel di antara dari tiga tipe sistem industri tadi. Jadi ada tipe yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Jadi nanti diberikan contoh penerapan industri itu seperti apa. Jadi nantinya akan dibuat dalam bentuk review apa paper dalam bentuk soft file nanti dikumpulkan ke email saya. Jadi ya mungkin itu tugas untuk pertemuan hari ini supaya menguatkan pemahaman kita tentang bagaimana sistem industri yang telah kita bahas tadi bersama. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Walau muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.